I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Trying to catch me howling at the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel kesayangan kita, Asgar Blade. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menceritakan sejarah golok asli Ciomas, sejarah dan bagaimana cara pembuatannya. Sejarah golok Ciomas. Di antara berbagai macam benda pusaka peninggalan warisan leluhur masyarakat Banten, salah satu yang sangat terkenal adalah golok Ciomas. Nama golok Ciomas bukan hanya populer dan melekat di kalangan masyarakat Banten saja, melainkan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sekarang ini sudah sampai di mancanegara. Golok Ciomas mulai dibuat pada abad ke-16 di masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1532 sampai 1570. Dari Kesultanan Banten, putra Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pada saat Sultan Maulana Hasanuddin melawan penjajahan Belanda, pasukan Kesultanan Banten kekurangan senjata, sehingga Sultan memerintahkan kepada seorang empu yang sangat sakti bernama Ki Buyut Cengku dari daerah Ciomas untuk membuat golok sebagai senjata yang sekarang ini dikenal dengan sebutan golok Ciomas. Setelah pembuatan golok dimulai, kekuatan pasukan Sultan Maulana Hasanuddin semakin bertambah. Setiap satu orang pasukan kesultanan didampingi oleh 10 orang pendekar atau jawara Banten yang masing-masing memegang golok Ciomas, sehingga dapat melawan dan menandingi dari serangan pasukan Belanda. Golok Ciomas yang pertama kali dibuat oleh Ki Buyut Cengku bernama Si Rebo dengan menggunakan palu hadiah pemberian Sultan Maulana Hasanuddin bernama Godam Deno. Seperti yang dituturkan Ki Jamsari, keturunan Ki Buyut Cengku generasi ke-6, bahwa ketenaran dan kepopuleran golok Ciomas sekarang ini tidak terlepas dari kisah kesaktian golok Ciomas, yaitu Si Rebo di medan perang. Sewaktu di tangan Ki Buyut Cengku sebagai senjata melawan pasukan Belanda, setiap kali golok Si Rebo disabetkan dalam jarak 10 meter,
musuh sudah terkena sabetan tersebut dan lukanya pun sukar disembuhkan sampai akhirnya meninggal dunia. Saat ini kedua benda pusaka tersebut, yaitu golok Siomas, Sirebo, dan Godam Denok masih ada, terawat dengan baik di tangan keturunan Ki Buyut Cengku generasi ke-7 bernama Ki Duha. Teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang Godam Denok. Apa sih Godam Denok? Godam Denok adalah sebuah palu atau godam hadiah pemberian dari Sultan Maulana Hasanuddin kepada Ki Buyut Cengku sewaktu diperintahkan untuk membuat golok. Godam Denok merupakan palu godam yang dipergunakan untuk membuat golok Sirebo, yaitu golok Ciomas yang pertama oleh Ki Buyut Cengku. Bentuk ukuran Godam Denok sebesar kepalan tangan orang dewasa. Setahun sekali setiap tanggal 12 Maulud Rabiul Awal selalu dilaksanakan kegiatan ritual pengulasan golok Ciomas dengan menggunakan Godam Denok. Sampai sekarang Godam Denok masih dipergunakan untuk pembuatan dan pengulasan golok Ciomas. Golok Ciomas Sirebo. Golok Ciomas yang bernama Sirebo ini merupakan golok Ciomas tertua. Pembuatannya di masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten tahun 1552 sampai 1570. Golok Sirebo juga golok Ciomas yang pertama dibuat oleh Ki Buyut Cengku selama 7 maulud atau 7 tahun dengan menggunakan palu Godam Denok, dan penyelesaiannya dengan pautan tangan Ki Buyut Cengku. Kesaktian golok Sirebo sewaktu masih di tangan Ki Buyut Cengku di medan perang sangat-sangat ditakuti oleh musuh, karena meski dalam jarak 10 meter musuh sudah terkena dengan sabetannya. Luar biasa. Oke teman-teman semua, pasti kalian semua penasaran dengan para pewaris Godam Denok. Baik, saya akan jelaskan. Para pewaris Godam Denok adalah keturunan Ki Buyut Cengku sebagai berikut: Ki Buyut Cengku, Ki Buyut Boma, Ki Buyut Mal, Ki Buyut Sakiman, Ki Buyut Sandara, Ki Jamsari, Ki Duhari. Yang pertama yaitu Ki Buyut Cengku. Ki Buyut Cengku merupakan pandai golok Ciomas yang pertama. Memiliki Godam Denok hadiah dari Sultan Maulana Hasanuddin sewaktu diperintahkan untuk membuat golok. Golok Ciomas yang Ki Buyut Cengku buat yaitu bernama golok Sirebo yang kita bahas tadi pertama. Makam Ki Buyut Cengku berada di daerah Ciomas, Babakan, Serang, Banten. Di sini tidak dijelaskan, belum tahu ya untuk masalah Ki Buyut Boma, Ki Buyut Mala, Ki Buyut Sakiman. Dan langsung saja kita yang kelima yaitu Ki Buyut Sandara. Ki Buyut Sandara seorang pedagang ikan basah keliling kampung, tinggal di daerah Balemaya, Ciomas, Serang, Banten. Sewaktu Ki Buyut Sandara memegang Godam Denok, hanya sesekali membuat golok Ciomas kepada seseorang pandai yang masih ada hubungan keluarga bernama Iyang. Setelah Iyang meninggal dunia, maka pembuatan golok Ciomas praktis terhenti. Ketika Ki Buyut Sandara merantau ke daerah Lampung, kedua benda pusaka tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama Ki Jamsari. Baik teman-teman sekalian, yang keenam yaitu Ki Jamsari, yang mana Ki Jamsari adalah seorang petani yang akrab dipanggil dengan panggilan Ki Jamsari. Godam adalah pewaris Godam Denok dan golok Ciomas Sirebo. Keturunan Ki Buyut Cengku generasi ke-6 sudah hampir 60 tahun
Ki Jamsari memegang kedua benda pusaka tersebut sejak tahun 1945 sampai dengan 2015. Sekitar tahun 1980-an, ada seorang warga bernama Santani minta izin kepada Ki Jamsari untuk memanfaatkan peralatan pandai yang masih berada di rumah almarhum Iyang. Setelah Ki Jamsari mengizinkan, maka semua peralatan pandai tersebut dibawa ke rumah Santani. Dan sejak saat itu, golok Ciomas mulai dibuat lagi sampai sekarang. Pada tahun 2005, Ki Jamsari mendapatkan anugerah piagam penghargaan dari Muri atas prestasi sebagai pewaris Godam Denok. Dalam pembuatan golok Ciomas terbesar, Ki Jamsari pun meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2015, dimakamkan di daerah Cihujan, Ciomas, Serang, Banten. Yang ketujuh, Ki Duhari, keturunan Ki Cengku generasi ketujuh, pewaris kedua benda pusaka Banten yaitu Godam Denok dan golok Ciomas Sirebo. Tinggal di sebelah barat laut kaki Gunung Karang, tepatnya di Jalan Raya Pasar Ciomas, Mandalawangi, Kampung Cihujan, Desa Lebak Ciomas, Serang, Banten. Sehari-hari pekerjaan Ki Duhari seorang wira swasta di bidang perkayuan. Istri bernama Maimunah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing Mahdi, Rodia, Jama, dan Nurul Khojia. Sejak kecil Ki Duhari sudah tidak asing lagi dengan kedua benda pusaka tersebut. Sewaktu masih berada di rumah kakeknya yang bernama Ki Buyut Sandara, golok Sirebo disimpan atau diselipkan di bilik bambu kamar tidurnya. Sedangkan Godam Denok disimpan di dalam sangke atau tas dari karung. Baru setelah dipegang oleh bapaknya yang bernama Ki Jamsari, kedua benda pusaka tersebut disimpan dalam kotak kayu. Pada tahun 2014, setahun sebelum Ki Jamsari meninggal dunia, telah mewariskan kedua benda pusaka tersebut. Maka setelah Ki Jamsari meninggal dunia pada bulan Agustus 2015, Godam Denok dan golok Ciomas Sirebo dipegang oleh Ki Duhari sampai sekarang. Ki Duhari juga selalu ingat akan pesan bapaknya, yaitu Ki Jamsari, sampai sekarang, yaitu agar Godam Denok dan golok Sirebo dijaga dan dirawat baik-baik. Oke teman-teman sekalian, nanti di part yang kedua sama-sama ya kita saksikan bagaimana cara pembuatan golok Ciomas. Jangan lupa subscribe channel kami Asgar Blade, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Jika kalian suka, dukung terus channel kami ini agar kami semangat terus untuk berkarya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.